Selamat datang di Didongengin. Malam ini, aku akan menceritakan kisah tentang pintu yang tidak seharusnya kubuka. Setiap kali aku memilih jujur, setiap kali aku berani berkata, setiap kali aku mengakui perasaanku, aku sedang membuka pintu yang sama. Tanpa cahaya dramatis, tanpa gerbang megah, namun dengan keberanian yang jauh lebih nyata. Aku kembali berbaring, dadaku terasa tenang, rasa sepi itu tidak sepenuhnya lenyap. Kadang ia masih datang, seperti tamu yang mengetuk pelan, namun kini aku tahu, aku tidak perlu bersembunyi darinya. Aku bisa mendengarnya, mengakuinya, dan berbicara. Sebelum memejamkan mata, aku berbisik pelan, aku tidak akan menunggumu membentuk pintu lagi. Keheningan menjawab dengan hangat, dan tepat saat aku hampir terlelap, aku merasakan sesuatu yang sangat lembut di dalam dadaku. Bukan cahaya, bukan suara, tapi keyakinan. Keyakinan bahwa aku tidak akan pernah benar-benar tersesat lagi. Setidaknya, itulah yang kurasakan malam itu. Namun, hidup tidak selalu berjalan lurus seperti cerita. Beberapa hari setelahnya, ada momen kecil ketika aku hampir kembali pada kebiasaan lama. Seseorang bertanya, "Kamu tidak apa-apa?" Dan untuk sepersekian detik, jawaban lamaku hampir meluncur begitu saja. "Aku baik-baik saja." Kalimat itu terasa nyaman, aman, mudah. Dadaku bergetar kecil. Aku bisa saja mengatakannya. Tidak ada yang akan tahu bedanya. Namun tepat di detik itu, aku merasakan sesuatu yang lembut di dalam dadaku. Seperti kilau kecil yang dulu pernah menyala di bawah tempat tidurku. Bukan cahaya yang terlihat, tapi pengingat. Aku berhenti sejenak. Tidak lama, hanya satu napas lebih dalam dari biasanya. Aku sebenarnya sedang sedikit kewalahan, kataku pelan. Tidak dramatis, tidak panjang, hanya jujur. Dan lagi-lagi, dunia tidak runtuh. Percakapan tetap berjalan. Aku tetap berdiri. Aku tetap menjadi diriku. Disitulah aku mengerti sesuatu yang lebih besar dari taman cahaya semanapun. Keberanian bukanlah satu momen besar. Ia adalah pilihan kecil yang diulang. Kadang aku berhasil, kadang aku masih gugup, kadang aku masih hampir lupa. Namun sekarang aku tahu tanda-tandanya. Rasa berat di dada, keinginan untuk menghilang di balik senyum, dorongan untuk berkata tidak apa-apa padahal ingin ditemani. Dan setiap kali tanda itu datang, aku tidak lagi panik. Aku hanya mengingat pintu kecil itu, pintu yang tidak lagi ada di lantai kamarku, pintu yang kini hanya muncul dalam bentuk satu pertanyaan sederhana. Apa kamu mau jujur hari ini? Jika jawabannya ya, aku melangkah. Jika jawabannya belum, aku tidak menyalahkan diri. Karena perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang terus memilih. Malam itu, saat aku kembali berbaring dan menarik selimut, aku tersenyum kecil. Mungkin suatu hari nanti, aku akan hampir lupa lagi. Mungkin rasa sepi itu akan mengetuk pelan seperti dulu. Namun, sekarang aku tahu sesuatu yang membuatku tenang. Jika aku hampir lupa, aku tahu cara menemukannya kembali. Dan ternyata, dunia di balik pintu itu bukanlah taman bercahaya. Bukan gerbang megah, bukan lorong kenangan yang berkilau. Dunia itu adalah dunia yang sama tempat aku berdiri setiap hari. Hanya saja, kini aku melihatnya berbeda. Beberapa waktu setelah semuanya terjadi, aku duduk di kamar, memandangi lantai tempat pintu kecil itu dulu pernah muncul. Tidak ada garis cahaya, tidak ada pegangan kecil. Namun, aku tidak lagi mencari. Karena aku akhirnya mengerti, pintu itu tidak pernah benar-benar berada di bawah tempat tidurku. Ia muncul setiap kali aku berani diam dan mendengarkan diriku sendiri. Ia terbuka setiap kali aku jujur. Ia bersinar setiap kali aku berhenti menunggu dunia menebak isi hatiku. Aku tersenyum kecil. Dulu aku mengira dunia di balik pintu itu membuatku tidak ingin kembali. Ternyata
bukan karena dunianya terlalu indah, melainkan karena di sana aku merasa diterima sepenuhnya. Dan sekarang, aku tahu sesuatu yang jauh lebih penting. Aku bisa membawa perasaan itu kemanapun aku pergi, tanpa perlu turun tangga kayu putih, tanpa perlu melewati gerbang cahaya, tanpa perlu menunggu malam terasa sepi. Karena dunia yang membuatku tidak ingin kembali itu, sebenarnya adalah dunia di mana aku tidak lagi bersembunyi. Dunia di mana aku berani berkata, aku tidak baik-baik saja. Aku butuh ditemani. Aku merasa takut. Aku ingin didengar. Dan setiap kali aku mengatakan itu, aku sedang membuka pintu yang sama. Malam itu, sebelum tidur, aku mematikan lampu dan berbaring dengan tenang. Tidak ada bunyi aneh, tidak ada cahaya misterius, hanya detak jam yang lembut dan napasku yang perlahan melambat. Aku memejamkan mata. Aku tidak akan menunggu pintu itu lagi, bisikku pelan, karena sekarang aku tahu, aku adalah pintunya, dan di balik pintu itu tidak ada taman ajaib yang jauh dari dunia nyata. Yang ada hanyalah diriku sendiri, utuh, berani, dan tidak lagi sendirian. Aku sebenarnya sedang merasa sedikit lelah akhir-akhir ini, kataku akhirnya, suaraku pelan, tidak dramatis, tidak meledak, hanya jujur. Keheningan turun beberapa detik, detik yang terasa sangat panjang. Jantungku berdetak cepat. Bagaimana kalau jawabannya mengecewakan? Bagaimana kalau aku tidak dianggap serius? Namun, yang terjadi justru membuat dadaku terasa hangat. Wajah di hadapanku melembut. "Kamu mau cerita?" Tanyanya dengan suara sederhana. Hanya itu. Tidak ada penolakan, tidak ada kebingungan, hanya ruang. Dan tiba-tiba, aku menyadari sesuatu yang mengejutkanku. Selama ini, mungkin bukan dunia yang tidak mau mendengar. Mungkin aku yang belum pernah benar-benar berbicara. Air hangat menggenang di mataku, tapi aku tersenyum. "Aku cuma butuh ditemani sebentar," kataku pelan. Dan kalimat itu terasa seperti membuka pintu yang jauh lebih nyata daripada pintu cahaya manapun. Dadaku terasa penuh, bukan penuh oleh taman, bukan penuh oleh keajaiban, tapi penuh oleh keberanian kecil yang akhirnya benar-benar kugunakan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian, bahkan tanpa pintu rahasia. Perasaan itu tidak datang seperti kilatan cahaya. Tidak ada taman berkilau, tidak ada gerbang besar, hanya ruang tamu sederhana, suara pagi, dan seseorang yang duduk di sampingku mendengarkan. Aku mulai bercerita. Awalnya pelan, canggung, terputus-putus, tentang rasa lelah yang sulit dijelaskan. Tentang malam-malam ketika aku merasa kosong tanpa alasan jelas. Tentang kebiasaan berkata, aku tidak apa-apa, meski sebenarnya ingin ditemani. Aku tidak bercerita semuanya, tidak perlu. Tapi setiap kalimat yang keluar terasa seperti membuka jendela kecil di dalam dadaku. Dan yang mengejutkanku, tidak ada yang menjauh, tidak ada yang menganggapku berlebihan. Yang ada hanyalah anggukan kecil dan sesekali kalimat sederhana seperti, "Aku senang kamu cerita." Dadaku terasa hangat, hangat yang berbeda dari cahaya taman. Ini hangat yang nyata, hangat karena diterima. Saat percakapan itu selesai, tidak ada perubahan besar di dunia. Langit tetap biru, jam tetap berdetak, hari tetap berjalan seperti biasa. Namun, di dalam diriku ada sesuatu yang benar-benar berubah. Aku menyadari bahwa keberanian kecil tadi bukan hanya tentang berbicara, tapi tentang memberi kesempatan pada orang lain untuk hadir. Selama ini aku berpikir, aku melindungi diriku dengan diam. Ternyata, aku juga menutup pintu bagi kehangatan yang sebenarnya sudah ada. Sore harinya, saat aku kembali ke kamar, aku duduk di lantai dan mengintip ke bawah tempat tidurku. Tidak ada cahaya, tidak ada pintu, hanya lantai yang tenang. Aku tersenyum kecil. "Terima kasih," bisikku pelan. Bukan pada taman,
bukan pada gerbang, tapi pada diriku sendiri yang memilih melangkah. Dan di dalam dadaku, aku merasakan sesuatu yang lembut, seperti sisa kilau kecil yang kini tinggal sebagai pengingat. Aku tidak membutuhkan pintu rahasia lagi untuk merasa ditemani. Karena aku sudah belajar cara membuka pintu yang lebih penting, pintu hatiku sendiri. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku saat malam kembali turun. Hari itu berlalu seperti hari-hari lainnya. Tidak ada keajaiban besar, tidak ada peristiwa luar biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara aku berjalan, cara aku berbicara, cara aku memandang orang-orang di sekitarku. Aku tidak lagi menahan semua sendirian, tidak juga langsung menceritakan semuanya. Aku hanya lebih jujur, dan ternyata dunia tidak runtuh karenanya. Malam itu, saat aku kembali ke kamar dan menarik selimut sampai dagu, aku menatap langit-langit yang sama seperti kemarin. Apa semuanya benar-benar terjadi? Bisikku pelan. Kamar tetap sunyi, namun sunyinya kini terasa nyaman, bukan kosong. Aku turun dari tempat tidur dan berlutut perlahan, mengintip ke bawah ranjang. Tidak ada cahaya, tidak ada garis bercahaya, tidak ada pegangan kecil. Hanya bayangan lembut dari lampu tidur. Sesaat, ada rasa rindu kecil di dadaku. Rindu pada taman bercahaya itu. Rindu pada lorong kenangan. Rindu pada gerbang yang memaksaku memilih. Tapi, kemudian aku menyadari sesuatu yang membuatku tersenyum. Tempat itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak berada di bawah tempat tidurku. Ia berada di dalam diriku. Keberanianmu tidak akan selalu terlihat oleh orang lain, tapi kamu akan selalu merasakannya. Aku melangkah melewati ambang pintu, dan untuk sesaat, semuanya menjadi terang. Aku mengedip perlahan. Langit-langit kamarku kembali terlihat jelas. Lampu tidur kecil di sudut ruangan menyala seperti biasa. Jam dinding masih berdetak pelan, seolah tidak pernah tahu bahwa aku baru saja melewati perjalanan yang panjang. Aku masih duduk di lantai, tepat di samping tempat tidurku. Pintu kecil itu sudah tidak ada. Tidak ada garis bercahaya. Tidak ada pegangan emas, hanya lantai kamarku yang tenang. Aku menyentuh dadaku pelan, hangat. Bukan karena cahaya ajaib, tapi karena sesuatu yang tertinggal. Atau mungkin sesuatu yang akhirnya kembali. Aku bangkit perlahan dan duduk di tepi tempat tidur. Tanganku memeluk bantal kesayanganku. Rasanya sama seperti tadi, empuk, akrab. Tapi aku tahu aku tidak lagi sama. Rasa sepi itu tidak sepenuhnya hilang. Namun sekarang, ia tidak lagi terasa seperti ruang kosong. Ia terasa seperti ruang yang siap diisi. Aku menatap pintu kamarku. Di luar sana, rumah masih sunyi. Semua orang mungkin sudah tidur. Besok pagi, dunia akan berjalan seperti biasa. Dan di sanalah ujian yang sebenarnya menungguku. Bukan gerbang cahaya, bukan lorong kenangan, bukan tulisan di udara, melainkan percakapan kecil. Kalimat sederhana. Kejujuran yang mungkin terdengar biasa, tapi bagiku adalah langkah besar. Dadaku bergetar memikirkan itu. Bagaimana kalau aku kembali gugup? Bagaimana kalau aku hampir berkata, aku tidak apa-apa lagi? Tanganku mengepal pelan di atas selimut. Lalu aku mengingat sesuatu. Keberanian bukan tentang tidak merasa takut, tapi tentang tetap membuka hati. Aku tersenyum kecil. Tidak harus sempurna, bisikku pada diriku sendiri. Aku tidak perlu langsung berubah drastis. Aku hanya perlu satu langkah kecil. Besok, mungkin aku akan berkata pada seseorang, aku sebenarnya sedang sedikit lelah. Atau, aku butuh ditemani sebentar. Kalimat sederhana, tapi jujur. Lampu tidur memancarkan cahaya hangat di dinding kamarku. Aku berbaring perlahan dan menarik selimut sampai dagu. Namun, saat aku hampir memejamkan mata, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Di bawah tempat tidurku, ada kilau kecil, sangat kecil,
Seperti kunang-kunang yang tertinggal, ia tidak membentuk pintu, tidak membuka celah, hanya berpendar lembut, seolah berbisik tanpa suara. Aku masih di sini. Aku tersenyum pelan, bukan sebagai pelarian, bukan sebagai tempat bersembunyi, tapi sebagai pengingat. Dan untuk pertama kalinya, setelah waktu yang lama, aku merasa benar-benar siap menghadapi pagi. Setidaknya, itulah yang kupikirkan sebelum matahari benar-benar terbit. Cahaya pagi menyelinap masuk melalui celah tirai, perlahan menerangi kamar yang semalam terasa penuh keajaiban. Kini semuanya terlihat biasa saja. Tempat tidurku, meja kecil, buku dongeng di samping bantal, semuanya sama seperti kemarin. Namun, dadaku terasa berbeda. Ada getaran kecil, campuran antara semangat dan gugup. Aku duduk di tepi tempat tidur, mengingat kembali janji yang kubuat. Janji untuk tidak lagi bersembunyi di balik kalimat, "Aku tidak apa-apa." Terdengar suara langkah di luar kamar. Suara pagi. Dunia sudah mulai berjalan. Aku menarik napas panjang. Inilah saatnya, bisikku pelan. Aku membuka pintu kamar. Udara pagi menyambutku dengan wangi yang segar. Cahaya matahari terasa nyata. Bukan seperti cahaya taman yang lembut dan magis. Ini cahaya yang terang, jujur apa adanya. Di ruang tengah, seseorang yang kusayangi sedang duduk, sibuk dengan aktivitas pagi. Aku berdiri beberapa detik. Biasanya, aku akan tersenyum, berkata singkat, lalu berjalan seperti tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalimat lama itu hampir keluar dari bibirku. Aku baik-baik saja. Aku bisa merasakannya. Kalimat itu sudah berada di ujung lidahku. Nyaman, aman, familiar. Dadaku bergetar. Kilau kecil yang semalam kulihat di bawah tempat tidur seperti berdenyut pelan di dalam hatiku. Aku mengepalkan tangan perlahan. Tidak perlu sempurna, tidak perlu panjang, hanya jujur. Suaraku hampir hilang. Orang itu menoleh, menatapku dengan wajah biasa. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, tapi justru itu yang membuat momen ini terasa besar. Masih ada satu hal yang belum kamu lepaskan. Dadaku menegang. Satu hal lagi, aku pikir aku sudah memberikan semuanya. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu tulisan itu tidak salah. Lorong di sekelilingku kembali bergetar halus, seolah menunggu pengakuan yang belum kuucapkan. Satu hal lagi, bisikku pelan. Aku sudah melepaskan rasa sepi. Aku sudah berhenti berpura-pura kuat di hadapan diriku sendiri. Aku sudah berjanji untuk jujur. Apalagi, keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan kosong, tapi seperti cermin. Dan di dalam cermin itu, aku melihat sesuatu yang selama ini tidak ingin kuakui. Aku ingin dipahami, tanpa harus menjelaskan. Dadaku langsung terasa sesak. Aku ingin orang lain tahu perasaanku tanpa aku harus berkata apa-apa. Aku ingin mereka peka. Aku ingin mereka mengerti tanpa aku harus membuka mulut. Karena berbicara berarti mengambil risiko. Dan mengambil risiko berarti mungkin tidak dipahami. Aku masih berharap dunia membacaku tanpa aku harus bicara, kataku lirih. Tulisan di udara berpendar lebih terang. Itulah yang belum kamu lepaskan. Air hangat kembali memenuhi mataku. Aku ingin dimengerti tanpa usaha. Aku ingin hubungan yang nyaman tanpa keberanian. Aku ingin hasil tanpa melangkah. Dan ternyata, itulah perisaiku yang terakhir. Jika aku tetap menyimpannya, aku akan terus menunggu. Menunggu orang lain datang. Menunggu orang lain bertanya. Menunggu orang lain menyadari. Tanpa pernah benar-benar membuka diri lebih dulu. Dadaku terasa berat sekali. Kalau aku melepaskan itu, suaraku bergetar. Artinya, aku harus benar-benar berbicara. Benar-benar membuka hati, tanpa tahu bagaimana responnya. Keheningan menjawab dengan lembut. Ya, lorong mulai retak lagi. Pintu kecil di depanku hampir kembali menghilang. Inilah pilihannya. Bukan antara tinggal atau pulang, tapi antara menunggu atau berani.
Aku memejamkan mata. Aku membayangkan diriku kembali ke kamar, kembali ke dunia nyata, kembali pada orang-orang yang mungkin tidak selalu tahu isi hatiku. Dan untuk pertama kalinya, aku berkata dengan suara yang tidak lagi berbisik. Aku tidak ingin terus menunggu untuk dimengerti. Cahaya kecil muncul lagi di dadaku, lebih terang dari sebelumnya. Aku akan mencoba menjelaskan, meskipun pelan, meskipun canggung, meskipun belum tentu langsung dipahami. Lorong berhenti retak, tulisan di udara berubah menjadi satu kalimat terakhir. Keberanian bukan meminta dunia menebak isi hatimu, tapi memberinya kesempatan untuk mendengarmu. Air mataku jatuh pelan, aku membuka mata. Pintu kecil itu kini terlihat jelas, sangat jelas. Namun sebelum aku menyentuh gagangnya, seluruh lorong tiba-tiba menghilang sepenuhnya. Aku tidak lagi berdiri di jalan cahaya. Aku tidak lagi melihat gerbang. Aku tidak lagi melihat taman. Yang ada hanya kegelapan lembut. Dan di tengah kegelapan itu, pintu kecil itu kini berdiri sendirian. Tanpa jalan, tanpa penuntun, tanpa jaminan apapun. Dan aku sadar, inilah langkah terakhirku. Aku berdiri di tengah kegelapan yang lembut, hanya ditemani pintu kecil di hadapanku. Tidak ada lagi taman bercahaya, tidak ada lagi lorong kenangan, tidak ada lagi tulisan yang memberi petunjuk. Hanya aku, dan keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Tanganku perlahan terangkat. Aku bisa saja mundur. Aku bisa saja berharap semuanya kembali seperti tadi. Aku bisa saja menunggu cahaya lain muncul dan memberiku jawaban yang lebih mudah. Tapi tidak ada apa-apa. Keheningan ini terasa jujur. Aku takut, kataku pelan pada diriku sendiri. Bukan takut pada pintu itu, tapi takut pada diriku setelah melewatinya. Takut benar-benar hidup dengan janji yang sudah kubuat. Takut benar-benar mencoba berbicara saat biasanya aku memilih diam. Takut membuka hati dan mungkin tidak selalu mendapat balasan seperti yang kuharapkan. Dadaku bergetar. Namun, di balik getaran itu, ada sesuatu yang baru. Bukan suara, bukan cahaya, tapi keyakinan kecil. Aku tidak bisa mengendalikan bagaimana dunia meresponsku. Tapi, aku bisa memilih untuk tidak lagi bersembunyi. Tanganku menyentuh gagang pintu itu. Hangat. Sama seperti pertama kali aku menyentuh pegangan kecil di bawah tempat tidurku. Seolah-olah sejak awal, semua ini memang menuju ke sini. Aku menarik napas panjang. Walaupun nanti aku gugup, bisikku. Aku menelan pelan, walaupun nanti aku ditolak. Air mataku mengalir pelan, tapi aku tersenyum kecil. Aku tetap akan mencoba. Begitu kalimat itu selesai keluar dari hatiku, pintu itu bergetar lembut. Bukan karena ragu, tapi karena siap. Aku menggenggam gagangnya lebih erat. Dan tanpa menunggu lagi, aku membukanya. Cahaya lembut menyambutku. Bukan cahaya taman, bukan cahaya gerbang, tapi cahaya kamar tidurku sendiri. Aku melihat tempat tidurku, lampu tidur kecil yang redup, selimut yang sedikit terlipat. Semua terlihat biasa. Namun sebelum aku benar-benar melangkah masuk, aku mendengar satu kalimat terakhir dari dalam dadaku. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasa bahwa perjalanan ini belum benar-benar selesai. Dan perasaan itu terbukti benar. Lorong kenangan di belakangku memudar seperti kabut yang tersapu angin pagi. Cahaya yang tadi hangat kini bergetar, tidak stabil. Pintu kecil di depanku yang seharusnya membawaku kembali ke kamar, tiba-tiba tampak jauh, seolah bergerak menjauh perlahan. Tidak, aku sudah berjanji, bisikku panik. Tanganku mencoba meraih gagang pintu itu, tapi jaraknya seperti bertambah setiap kali aku melangkah. Suara lembut di dalam dadaku yang tadi terasa dekat kini terdengar samar. Kamu masih ragu? Aku tidak ragu, bantahku cepat. Tapi bahkan saat aku mengatakannya, aku tahu ada bagian kecil dari diriku yang gemetar. Bagaimana kalau nanti aku gagal menepati janji itu?
Bagaimana kalau aku kembali dan tetap tidak berani bicara? Bagaimana kalau aku mencoba terbuka dan tidak ada yang benar-benar mendengarkan? Lorong itu retak-retak halus seperti cermin yang kehilangan pantulannya. Cahaya dari taman di kejauhan meredup drastis. Aku menoleh ke belakang. Gerbang besar yang tadi terbuka kini perlahan menutup. Tangga kecil yang dulu menjadi jalan pertama turun ke sini tidak terlihat sama sekali. Dadaku terasa kosong lagi. Bukan kosong seperti tadi, tapi kosong karena semuanya mulai hilang. Apa aku terlambat? Suaraku hampir pecah. Tulisan samar muncul di udara, lebih redup dari sebelumnya. Janji tanpa keberanian hanyalah harapan. Aku terdiam. Aku memang sudah berjanji. Tapi jauh di dalam hatiku, aku masih berharap semuanya akan berubah tanpa aku benar-benar harus mengambil risiko. Aku ingin pulang dengan perasaan hangat ini, tanpa harus melakukan hal sulit setelahnya. Lorong itu semakin transparan, pintu kecil di depanku kini hampir seperti bayangan. Aku tidak mau semuanya hilang, kataku pelan. Keheningan menjawab, dan dalam keheningan itu, aku menyadari sesuatu yang membuat napasku tertahan. Tempat ini bukan sedang menghukumku, tempat ini sedang mengujiku. Bukan tentang apakah aku layak pulang, tapi apakah aku benar-benar siap hidup dengan janji yang kubuat. Cahaya terakhir di sekelilingku berkedip, dan untuk pertama kalinya sejak turun ke taman ini, aku berdiri sendirian, tanpa cahaya yang menuntun, tanpa suara yang menjawab. Hanya aku dan pintu yang hampir menghilang. Tidak ada lagi cahaya hangat yang memelukku. Tidak ada lagi suara lembut yang menjawab setiap keraguanku. Lorong itu kini hampir sepenuhnya transparan. Jika aku menggerakkan tangan terlalu cepat, rasanya seperti udara bisa memecahkannya. Aku berdiri diam. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku benar-benar sendirian. Kalau memang ini ujian, bisikku pada keheningan, kenapa terasa seperti kehilangan? Pintu kecil di depanku semakin samar. Gagangnya nyaris tak terlihat. Aku melangkah satu langkah. Pintu itu tidak mendekat. Aku melangkah lagi. Masih sama. Dadaku mulai terasa berat. Aku sudah mengakui rasa sepi. Aku sudah menghadapi diriku sendiri. Aku sudah membuat janji. Apalagi yang kurang? Keheningan menjawab dengan sunyi yang panjang. Dan di dalam sunyi itu, pikiranku mulai berbicara sendiri. Bagaimana kalau aku tidak cukup berani? Bagaimana kalau setelah kembali, aku tetap memilih diam? Bagaimana kalau semua ini hanya mimpi indah yang tidak akan bertahan saat aku membuka mata? Lututku terasa lemah. Aku hampir ingin duduk saja dan membiarkan semuanya memudar. Jika pintu itu hilang, mungkin aku akan terbangun begitu saja di kamar. Mungkin semua ini tidak pernah benar-benar terjadi. Pikiran itu terasa menggoda. Tidak perlu memilih, tidak perlu berjanji lagi, tidak perlu mengambil risiko. Namun tepat ketika aku hampir menyerah, sebuah kilatan kecil muncul di dadaku. Sangat kecil, hampir tak terlihat. Aku terdiam. Kilatan itu bukan datang dari luar. Ia berasal dari dalam. Hangat. Seperti serpihan cahaya yang dulu menyatu denganku. Aku menutup mata perlahan. Dan dalam gelap yang sunyi itu, aku mendengar sesuatu yang pelan, tapi jelas. Bukan suara taman, bukan suara gerbang, suara hatiku sendiri. Aku memang takut, bisikku dalam hati. Tapi aku lebih takut hidup tanpa pernah mencoba jujur. Kilatan di dadaku membesar sedikit. Lorong yang hampir menghilang berhenti retak. Pintu kecil itu tidak mendekat, tapi juga tidak lagi menjauh. Aku membuka mata. Kalau tidak ada yang menuntunku, kataku pelan, aku akan melangkah tetap. 1 langkah, tidak ada perubahan besar. 2 langkah. Lorong terasa sedikit lebih kokoh. 3 langkah. Pintu itu mulai terlihat lebih jelas. Aku menyadari sesuatu yang membuat napasku bergetar. Tempat ini tidak akan membukakan pintu untukku.
Aku yang harus berjalan tanpa kepastian. Dan setiap langkah kecil yang kuambil adalah bukti bahwa aku benar-benar memilih. Namun, saat aku tinggal beberapa langkah lagi dari pintu, lorong itu tiba-tiba bergetar lebih keras dari sebelumnya. Cahaya terakhir berkedip, dan tulisan samar muncul sekali lagi di udara. Tapi aku tahu, jika aku lari sekarang, rasa kosong itu akan kembali. Aku melangkah mendekat. Hei, suaraku bergetar. Versi diriku itu tidak langsung menatapku. Ia hanya menatap tanah, tetap tersenyum tipis. Kamu tidak perlu datang, katanya pelan. Aku sudah terbiasa sendirian. Kalimat itu membuat tenggorokanku terasa kering. Aku tahu, jawabku jujur. Aku yang membuatmu terbiasa seperti itu. Akhirnya, ia mengangkat wajahnya. Matanya tidak marah, hanya lelah. Kita tidak mau merepotkan siapapun kan? Katanya. Kalau kita diam, semuanya tetap tenang. Air hangat mengalir pelan di pipiku. Aku berlutut di depannya. Kita boleh tenang, kataku lirih. Tapi kita juga boleh jujur. Ia menggeleng kecil. Kalau kita jujur, orang bisa menjauh. Dadaku terasa sesak. Dan kalau kita tidak jujur, jawabku pelan, kita menjauh dari diri kita sendiri. Keheningan turun di antara kami. Angin cahaya di sekitar gerbang berputar lembut, seakan memberi ruang bagi percakapan yang selama ini tertunda. Aku mengulurkan tangan. Tanganku gemetar, bukan karena takut padanya, melainkan karena akhirnya aku benar-benar melihat betapa lama ia sendirian. Kamu tidak harus terus berkata, aku tidak apa-apa di kataku. Kita boleh merasa sedih, boleh merasa butuh ditemani, itu bukan kelemahan. Versi diriku itu menatapku lama sekali. Lalu, perlahan, senyum tipisnya menghilang dan untuk pertama kalinya, ia tampak apa adanya. Aku capek, katanya pelan. Kalimat itu seperti membuka bendungan di dalam diriku. Aku juga, jawabku sambil tersenyum lembut. Kami tidak menangis keras, tidak ada suara dramatis. Hanya dua versi diriku yang akhirnya jujur. Aku menariknya ke dalam pelukan. Dan anehnya, saat aku memeluknya, tubuhnya berubah menjadi cahaya hangat yang menyatu ke dalam dadaku. Bukan menghilang, bukan pergi, tapi kembali. Dadaku terasa lebih penuh dari sebelumnya. Gerbang di belakangku terbuka lebih lebar. Namun tepat ketika aku berpikir semuanya akan menjadi mudah. Tanah di bawah kakiku bergetar halus. Cahaya gerbang meredup sedikit. Dan dari dalam cahaya itu terdengar bisikan lembut yang berbeda dari sebelumnya. Kamu sudah jujur pada dirimu. Sekarang, bisakah kamu jujur pada dunia? Jantungku berdetak lebih keras. Menghadapi diriku sendiri saja sudah terasa berat. Bagaimana jika aku harus membawa kejujuran itu keluar ke dunia nyata? Pertanyaan itu menggantung di udara, lebih berat dari apapun yang sudah kuhadapi di taman ini. Mengakui rasa sepi pada diri sendiri ternyata tidak sesulit membayangkan harus mengakuinya pada orang lain. Aku menatap gerbang yang kini terbuka lebar di depanku. Cahayanya hangat, mengundang, namun tidak memaksa. Jujur pada dunia, ulangku pelan. Suara lembut di dalam dadaku menjawab, bukan pada semua orang, hanya pada mereka yang memang ingin tinggal. Kalimat itu membuatku terdiam. Selama ini aku menyimpan perasaan karena takut ditinggalkan. Takut dianggap terlalu sensitif, takut tidak dimengerti. Tapi mungkin diam juga membuatku sendirian. Aku melangkah masuk ke dalam cahaya gerbang. Di dalamnya bukan ruangan kosong, melainkan lorong panjang seperti jalan yang terbuat dari kenangan. Aku melihat diriku di sekolah, tertawa bersama teman-teman. Aku melihat diriku membantu orang lain, mendengarkan cerita mereka dengan sabar. Aku melihat diriku berkata, aku baik-baik saja, ketika sebenarnya ingin berkata, tolong temani aku sebentar. Setiap bayangan itu terasa nyata. Setiap momen itu terasa dekat. Di ujung lorong, aku melihat pintu kecil lain,
lebih sederhana, seperti pintu kamar biasa. Aku tahu itu pintu menuju kamarku. Namun sebelum aku bisa melangkah lebih jauh, lorong itu bergetar lembut. Tulisan bercahaya muncul di udara. Kamu boleh kembali, tapi bawalah satu janji. Dadaku menegang. Janji apa? Tanyaku pelan. Cahaya di sekelilingku meredup sedikit, seakan menunggu jawabanku sendiri. Aku memejamkan mata. Jika aku kembali tanpa berubah, semua ini akan menjadi mimpi yang indah saja. Tapi, jika aku membawa sesuatu bersamaku, mungkin rasa kosong itu tidak akan kembali dengan cara yang sama. Aku menarik napas dalam. Aku berjanji, kataku pelan, suaraku bergetar tapi mantap. Aku akan berhenti mengatakan, aku tidak apa-apa saat aku sebenarnya butuh ditemani. Lorong itu bergetar hangat. Cahaya menjadi lebih terang. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Aku akan mencoba berbicara. Meskipun pelan, meskipun tidak sempurna. Tulisan di udara berubah menjadi satu kalimat terakhir. Keberanian bukan tentang tidak merasa takut, tapi tentang tetap membuka hati. Dadaku terasa hangat, penuh, hampir meluap. Aku melangkah menuju pintu kecil di ujung lorong, tanganku menyentuh gagangnya. Namun saat aku hendak membukanya, lorong itu tiba-tiba mulai memudar. Cahaya taman yang tadi lembut berubah menjadi samar. Dan suara yang kini terasa lebih jauh berbisik. Janji diuji bukan saat kamu siap, tapi saat kamu hampir lupa. Pintu di hadapanku belum terbuka. Lorong di belakangku mulai menghilang. Dan aku melangkah satu langkah ke depan. Begitu kakiku menyentuh tanah di arah gerbang, aku merasakan getaran halus di dadaku. Bukan takut, lebih seperti gugup. Kalau aku masuk ke sana, kataku pelan, apakah aku masih bisa kembali ke kamarku? Hening sejenak. Lalu suara lembut itu menjawab, ya, tapi kamu tidak akan kembali sebagai orang yang sama. Kalimat itu membuat napasku tertahan. Aku tidak tahu apakah itu menenangkan atau justru menakutkan. Langit di atas taman kini benar-benar berubah menjadi warna senja yang dalam. Tidak gelap, tapi tidak terang. Seperti waktu yang hampir habis, aku menyadari sesuatu. Taman ini tidak akan menunggu selamanya. Aku punya dua pilihan, naik tangga sekarang dan kembali seperti biasa, atau melangkah ke gerbang itu dan mencari jawaban yang selama ini menghindar dariku. Dadaku bergetar. Aku tidak ingin terus merasa kosong, bisikku jujur. Gerbang itu berpendar sedikit lebih terang. Aku ingin benar-benar mengerti. Begitu kalimat itu keluar dari bibirku, tanah di bawah kakiku terasa lebih kokoh. Tangga kecil di belakangku tidak menghilang, tapi kini terasa jauh. Bukan karena ia menjauh, melainkan karena aku sudah memutuskan arahku. Aku menarik napas panjang dan mulai berjalan menuju gerbang cahaya itu. Setiap langkah terasa seperti membuka halaman baru yang belum pernah kubaca. Namun, ketika aku hampir mencapainya, pola-pola di permukaan gerbang berubah. Cahayanya bergetar pelan, dan muncul tulisan yang membuat langkahku terhenti. Untuk masuk, kamu harus meninggalkan satu hal yang selama ini kamu anggap melindungimu. Aku terdiam. Meninggalkan? Apalagi yang harus kulepaskan? Dadaku kembali terasa berat, karena aku mulai mengerti. Yang dimaksud bukan rasa sepi lagi. Aku berdiri di depan gerbang itu dengan napas yang terasa lebih berat dari sebelumnya. Jika bukan rasa sepi, lalu apa? Tulisan di permukaan cahaya masih berpendar pelan. Tinggalkan satu hal yang selama ini kamu anggap melindungimu. Melindungiku. Aku memejamkan mata. Selama ini, apa yang membuatku merasa aman? Aku bukan tipe orang yang banyak bercerita. Aku jarang mengeluh. Aku terbiasa berkata, aku baik-baik saja. Bahkan ketika hatiku sedang penuh. Dan tiba-tiba, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku bergetar.
Aku melindungi diriku dengan berpura-pura kuat. Bisikku pelan. Gerbang itu berdenyut sekali, seperti mengiyakan. Aku membuka mata perlahan. Selama ini, aku berpikir dengan tidak menunjukkan perasaan, aku akan aman. Tidak akan merepotkan siapapun. Tidak akan membuat orang lain khawatir. Tidak akan terlihat lemah. Tapi, di balik semua itu, aku juga menutup pintu bagi siapapun yang ingin benar-benar mengenalku. Dadaku terasa sesak. Kalau aku melepaskan itu, suaraku lirih. Bagaimana kalau aku malah terluka? Angin taman berembus lembut mengitari tubuhku. Suara di dalam dadaku menjawab dengan tenang. Melindungi diri bukan berarti harus menyembunyikan diri. Air hangat kembali menggenang di mataku. Aku menatap gerbang itu lagi. Jadi, aku harus berhenti berpura-pura. Tulisan di gerbang perlahan berubah. Bukan berhenti menjadi kuat, tapi berhenti berpura-pura tidak membutuhkan siapapun. Kalimat itu seperti membuka sesuatu yang lama terkunci di dalam diriku. Aku selalu ingin didengar, tapi aku tidak pernah benar-benar berbicara. Aku selalu ingin ditemani, tapi aku sering menjauh lebih dulu. Tanganku gemetar pelan. Aku takut, aku mengaku lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba menyembunyikan ketakutan itu. Gerbang itu bersinar lebih hangat, tidak memaksaku, tidak mengancam, hanya menunggu. Aku mengangkat tangan perlahan dan meletakkannya di dadaku. Aku butuh orang lain, kataku dengan suara hampir pecah. Dan itu tidak membuatku lemah. Begitu kalimat itu keluar sepenuhnya dari hatiku, sesuatu yang tak terlihat seperti retakan halus di udara sekelilingku pecah tanpa suara. Bukan pecah yang menyakitkan, lebih seperti cangkang yang akhirnya terbuka. Tubuhku terasa lebih ringan. Gerbang itu mulai terbuka perlahan. Cahaya dari dalamnya tidak menyilaukan, melainkan hangat, seperti pelukan yang lama ditunggu. Namun, saat celah gerbang cukup besar untuk kulewati, aku melihat sesuatu di dalamnya yang membuat langkahku kembali tertahan. Di balik cahaya itu, aku melihat bayangan diriku di masa lalu, duduk sendirian, tersenyum tipis, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak apa-apa." Padahal jelas, ia tidak baik-baik saja. Dadaku tercekat. Aku tahu sekarang, untuk benar-benar masuk ke sana, aku harus menghadapi diriku yang selama ini kupeluk dalam diam. Langkahku terasa berat ketika mendekati cahaya di balik gerbang itu. Di sana, seperti dalam pantulan air yang tenang, aku melihat versi diriku yang lebih kecil. Ia duduk memeluk lututnya. Wajahnya tersenyum tipis, senyum yang sangat kukenal, senyum yang sering kupakai. "Aku tidak apa-apa," katanya lagi pelan, seolah mengulang kebiasaan lama. Dadaku terasa seperti ditarik lembut. Aku ingin memalingkan wajah, ingin kembali saja ke tangga kak. Dari rasa kosong menjadi rasa dipahami. Tangga yang tadi hampir hilang, kini tampak sedikit lebih jelas. Aku terisak pelan. Kalau aku melepaskannya, apakah aku akan tetap utuh? Sosok itu tersenyum, dan untuk pertama kalinya, aku melihat kilau haru di matanya. "Kamu tidak melepaskannya," katanya. "Kamu mengubahnya." Cahaya di sekelilingku mulai masuk perlahan ke dalam dadaku. Hangat, tenang. Tidak ada lagi rasa kosong yang menusuk. Hanya ruang yang luas, tapi tidak sunyi. Tangga kini terlihat kembali. Belum sepenuhnya terang, tapi cukup untuk dinaiki. Aku menatap sosok itu dengan napas masih bergetar. "Kalau aku naik sekarang, kamu ikut?" Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya meletakkan tangannya di dadaku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang selama ini ku cari. Kehadiran. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Namun saat aku menoleh lagi ke arah tangga, sesuatu membuatku tercekat. Tangga itu memang terlihat kembali, tapi kini ia lebih jauh dari sebelumnya. Padahal
Aku tidak merasa bergerak. Aku menatapnya dengan napas tercekat. Tangga kayu putih itu kini berdiri di kejauhan, seperti berpindah tempat tanpa suara. Kabut tipis mulai turun perlahan di antara aku dan jalan pulangku. Kenapa menjauh? Tanyaku hampir berbisik. Sosok diriku yang lebih tenang menatap tangga itu, lalu kembali menatapku. Karena kamu masih ragu. Aku menelan ludah. Ragu? Aku sudah mengakui rasa sepi itu. Aku sudah membiarkan cahaya masuk ke dadaku. Bukankah itu cukup? Aku tidak ingin tinggal selamanya di sini, kataku cepat. Aku hanya ingin memastikan, kalau aku naik, aku tidak akan kembali merasa kosong. Angin taman berputar lebih cepat, tapi tetap lembut. Pohon-pohon berdaun perak berdesir seperti sedang berdiskusi. Kamu ingin jaminan? Katanya pelan. Aku terdiam. Ya, aku ingin kepastian. Aku ingin tahu bahwa setelah semua ini, aku tidak akan kembali ke kamar yang sama dengan hati yang sama. Langit semakin redup. Cahaya di rerumputan kini hanya tinggal kilau samar. Tangga itu tampak semakin jauh. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa dingin. Jika tangga itu menghilang sepenuhnya, aku mungkin benar-benar tidak bisa pulang. Apa aku terlambat? Suaraku bergetar. Sosok itu mendekat, kini sangat dekat, hingga aku bisa melihat bayanganku di matanya. Kamu belum terlambat, katanya lembut. Tapi kamu harus memilih sekarang. Memilih apa? Percaya bahwa kamu cukup, bahkan tanpa taman ini. Kalimat itu menghantamku pelan. Percaya bahwa aku cukup, tanpa cahaya ajaib, tanpa buku yang menuliskan isi hati, tanpa tempat yang selalu terasa hangat. Tangga itu bergeser lagi, lebih jauh. Aku takut, aku akhirnya mengaku. Bukan takut pada taman, bukan takut pada gelapnya langit, tapi takut kembali menjadi diriku yang dulu, yang sering memeluk sepi diam-diam. Sosok itu tersenyum lembut. Kamu tidak akan kembali menjadi dirimu yang dulu, katanya. Karena sekarang, kamu sudah tahu aku ada. Ia menyentuh dadaku lagi. Hangat, sangat hangat. Dan tiba-tiba aku merasakannya dengan jelas. Ia tidak berdiri di luar diriku lagi. Ia perlahan menyatu denganku. Cahaya tipis mengelilingi tubuhnya, lalu berubah menjadi serpihan lembut yang masuk ke dalam dadaku seperti embun yang diserap tanah. Aku ikut, suaranya terdengar, kini bukan dari luar, tapi dari dalam. Dadaku bergetar, air mataku jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena rasa yang terlalu besar untuk ditahan. Tangga itu berhenti menjauh, kabut mulai terbelah. Namun, sebelum aku melangkah, tanah taman bergetar lembut sekali lagi. Bukan karena ancaman, tapi karena perubahan. Di kejauhan, di balik pohon-pohon perak, muncul sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sebuah gerbang besar dari cahaya, berdiri megah di sisi lain taman. Dan entah mengapa, aku tahu, tangga kecil itu bukan satu-satunya jalan pulang. Aku berdiri terpaku, menatap gerbang besar dari cahaya yang kini bersinar tenang di seberang taman. Gerbang itu tidak menyilaukan. Cahayanya lembut, seperti pagi yang baru lahir. Bentuknya tinggi dan melengkung, dihiasi pola-pola yang bergerak perlahan, seperti kisah yang belum selesai dituliskan. Jantungku berdetak pelan, tapi dalam. Kalau itu bukan jalan pulang, lalu itu apa? Bisikku pada diriku sendiri. Suara yang kini hidup di dalam dadaku menjawab dengan lembut. Itu adalah jalan untuk memahami. Aku menelan ludah. Memahami apa? Kenapa kamu merasa sepi? Dan apa yang sebenarnya kamu cari? Tangga kecil di belakangku masih ada. Lebih dekat sekarang. Aman, familiar. Tapi gerbang itu? Gerbang itu terasa lebih besar dari sekadar pintu. Ia seperti undangan. Undangan untuk tidak hanya pulang, tapi berubah. Angin taman bergerak pelan ke arah gerbang, seakan menunjukkan jalan. Rerumputan bercahaya condong sedikit, seperti memberi hormat. Aku menunduk, menatap buku yang masih kupeluk.
Kalau kamu bagian dariku, kenapa aku baru melihatmu sekarang? Ia mendekat satu langkah. Rerumputan bercahaya tidak berbunyi saat ia berjalan. Karena kamu terlalu sibuk berusaha terlihat kuat, jawabnya, dan lupa mendengarkan yang pelan. Dadaku kembali terasa sesak, bukan menyakitkan, tapi penuh. Apa kamu yang membuat pintu itu muncul? Tanyaku. Ia mengangguk kecil. Setiap kali hatimu merasa kosong, aku mengetuk, tapi kamu jarang mendengarnya. Malam ini, kamu akhirnya diam cukup lama untuk mendengarkanku. Aku terdiam. Malam ini memang berbeda. Aku tidak langsung menyalakan musik, tidak langsung memejamkan mata dan pura-pura baik-baik saja. Aku hanya duduk dengan rasa sepi itu. Dan ternyata, itu cukup untuk membuka pintu. Tiba-tiba, langit taman berubah sedikit lebih gelap. Bukan menakutkan, hanya seperti senja yang datang lebih cepat. Aku menoleh. Di kejauhan, cahaya taman yang tadi lembut mulai meredup perlahan. Apa yang terjadi? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Sosok itu menatap langit, lalu kembali menatapku. Kamu tidak bisa berada di sini terlalu lama. Jantungku terasa jatuh pelan. Maksudnya? Tempat ini adalah ruang hatimu, katanya lembut. Jika kamu tinggal terlalu lama, kamu bisa lupa bagaimana caranya kembali ke dunia atas. Dan jika kamu lupa, pintunya tidak akan terbuka lagi. Tanganku refleks menggenggam bukunya lebih erat. Aku tidak mau lupa, kataku cepat. Aku hanya ingin merasa utuh. Sosok itu menatapku dengan tatapan yang membuatku hampir menangis. Justru karena itu kamu harus kembali, jawabnya. Angin mulai berembus lebih kencang, membuat daun-daun perak berdesir lembut. Cahaya di tanah mulai bergerak seperti kabut tipis. Aku panik. Tapi aku belum selesai. Aku belum tahu kenapa aku sering merasa sendiri. Aku belum tahu bagaimana caranya berhenti merasa kosong. Sosok itu mengulurkan tangannya. Hangat. Karena jawaban itu bukan ada di sini, katanya. Jawabannya ada saat kamu berani membawaku ke atas. Aku mengernyit. Membawamu? Ia tersenyum lagi. Aku tidak bisa naik jika kamu tidak memilihku. Langit semakin redup. Tangga yang tadi jelas terlihat kini mulai samar. Dadaku dipenuhi rasa takut yang baru. Bukan takut pada taman ini, tapi takut kehilangan jalan pulang. Apa yang harus kulakukan? Tanyaku cepat. Sosok itu menatap buku di tanganku. Buka halaman terakhir. Tanganku gemetar saat membukanya. Halaman yang tadi kosong, kini menampilkan satu kalimat baru. Untuk pulang, kamu harus melepaskan rasa sepi yang kamu peluk terlalu lama. Aku terdiam. Melepaskan? Bagaimana caranya melepaskan sesuatu yang sudah terasa seperti bagian dari diri sendiri? Langit semakin gelap. Tangga hampir tak terlihat. Dan untuk pertama kalinya, sejak turun ke taman ini, aku benar-benar merasa takut kehilangan arah. Langit ungu yang tadi lembut kini berubah menjadi kelabu pucat. Cahaya di rerumputan meredup seperti bintang yang satu persatu tertutup awan. Aku menoleh ke arah tangga. Yang tadi jelas, kini hanya bayangan samar. Tidak, jangan hilang, bisikku panik. Dadaku berdegup lebih cepat. Tanganku terasa dingin, walau udara taman masih hangat. Untuk pertama kalinya, sejak turun ke sini, aku merasakan jarak antara aku dan kamar tempat tidurku di atas sana. Seolah-olah dunia atas mulai menjauh. Sosok diriku yang lebih tenang masih berdiri di depanku. Wajahnya tetap lembut, tapi kini ada keseriusan dalam tatapannya. Kamu memeluk rasa sepi itu terlalu erat, katanya pelan. Aku menatapnya dengan mata yang mulai basah. Karena itu satu-satunya yang selalu tinggal, jawabku jujur. Angin berputar pelan di sekitar kami. Buku di tanganku bergetar lembut seperti ikut mendengar pengakuanku. Aku terbiasa merasa sendiri, lanjutku lirih. Kalau aku melepaskannya, siapa yang menemaniku? Sosok itu mendekat. Ia tidak menyentuhku,
tapi kehadirannya terasa seperti pelukan. "Aku," katanya. Satu kata itu membuat dadaku terasa penuh sekaligus rapuh. "Tapi kamu ada di sini," kataku hampir putus asa. "Kalau aku naik, kamu akan tertinggal." Ia menggeleng perlahan. "Aku bukan milik taman ini. Aku milikmu." Langit semakin redup. Tangga kini hampir tak terlihat sama sekali. Hanya ada bayangan tipis yang perlahan memudar. Aku mulai panik sungguhan. "Bagaimana kalau aku terlambat?" tanyaku dengan suara gemetar. Buku di tanganku tiba-tiba terbuka sendiri. Halaman-halamannya berputar cepat, menampilkan semua kalimat yang tadi tertulis, tentang rasa sepi, tentang ingin didengar, tentang ingin dimengerti. Lalu, seluruh tulisan itu mulai berubah menjadi cahaya. Cahaya itu melayang keluar dari halaman, mengitari tubuhku seperti pita lembut yang berkilau. Aku terkejut. "Apa yang terjadi?" Sosok itu menatapku dengan lembut. "Itu rasa sepi yang kamu simpan," katanya. "Ia tidak pernah ingin menyakitimu. Ia hanya ingin diakui." Cahaya-cahaya itu menghangatkan dadaku. Bukan menghilang, bukan juga memaksaku pergi, hanya berubah. Kalimat itu membuat dadaku terasa penuh. Pulang. Aku bahkan belum pergi, tapi kata itu terasa penting. Dengan napas perlahan, aku menuruni tangga satu demi satu. Setiap langkah terasa ringan, seperti beban kecil yang tadi menempel di hatiku, perlahan tertinggal di atas. Saat kakiku menyentuh tanah taman itu, cahaya di sekelilingku berubah menjadi lebih hangat. Rerumputannya lembut, seperti kapas yang tumbuh dari bumi. Di kejauhan, ada pohon-pohon dengan daun transparan yang berpendar keperakan. Langitnya bukan hitam, bukan biru, melainkan warna ungu muda yang menenangkan. Dan di tengah taman itu, ada sebuah bangku kayu. Di atas bangku itu terletak sesuatu yang membuatku terdiam. Sebuah buku kecil. Sampulnya sama persis seperti buku dongeng yang tadi kutaruh di samping bantal. Perlahan aku mendekat. Di sampulnya tertulis satu kata, namaku. Tanganku gemetar halus, bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang terlalu besar untuk ditahan. "Kenapa? Ada bukuku di sini?" bisikku. Angin taman berhembus pelan, dan halaman pertama buku itu terbuka sendiri. Kalimat pertama di dalamnya membuat napasku tercekat. "Malam ini, kamu turun karena hatimu merasa kosong. Tapi yang kamu cari sebenarnya sudah lama menunggumu." Aku menutup mulutku pelan. Bagaimana tempat ini tahu? Bagaimana buku ini tahu isi hatiku? Dan yang paling membuatku terdiam, halaman berikutnya masih kosong, seolah-olah menunggu aku menuliskannya. Aku menatap halaman kosong itu lama sekali. Tanganku belum menyentuh apapun, tetapi udara di sekelilingku terasa berbeda. Seperti taman ini ikut menahan napas bersamaku. "Aku tidak membawa pena," gumamku pelan. Belum sempat aku memikirkan jawabannya, sebuah titik cahaya kecil muncul di atas halaman kosong itu. Titik itu berputar perlahan, lalu berubah menjadi garis tipis bercahaya, seperti pena yang terbuat dari sinar bulan. Pena itu melayang ke arahku. Aku ragu. Aku harus menulis apa? Tidak ada suara yang menjawab, namun jantungku mulai berbicara. Tentang malam-malam ketika aku pura-pura baik-baik saja. Tentang senyum yang kupakai sepanjang hari, walau kadang aku merasa tidak benar-benar didengar. Tentang rasa sepi yang kecil, tapi terus tinggal. Tanganku bergerak. Begitu pena cahaya itu menyentuh jariku, huruf-huruf muncul di halaman tanpa aku benar-benar menggerakkannya. Aku membaca kalimat demi kalimat yang tertulis di sana. Aku sering merasa sendirian, bahkan saat banyak orang di sekitarku. Aku ingin didengar tanpa harus menjelaskan terlalu banyak. Aku ingin seseorang tahu bahwa aku berusaha. Napas tercekat di tenggorokanku. "Aku tidak pernah mengucapkan itu," bisikku.
Namun buku itu tahu, setiap kalimat yang muncul terasa seperti cermin yang jujur, tidak menyakitkan, tidak menghakimi, hanya apa adanya. Semakin banyak kalimat tertulis, semakin ringan dadaku terasa. Seperti ada beban yang perlahan dipindahkan ke atas kertas. Tiba-tiba, angin taman berembus sedikit lebih kuat. Daun-daun pohon transparan berkilau lebih terang. Halaman terakhir berhenti pada satu kalimat. Aku hanya ingin tahu bahwa aku tidak sendirian. Setelah itu, pena cahaya menghilang, dan keheningan turun perlahan. Aku memeluk buku itu tanpa sadar. Air hangat menggenang di sudut mataku, tapi bukan karena sedih. Lebih karena, akhirnya aku melihat isi hatiku dengan jelas. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Kalimat terakhir di halaman itu mulai berubah. Huruf-hurufnya bergerak pelan, seperti disentuh tangan tak terlihat, dan muncul kalimat baru. Karena itu, aku akan mempertemukanmu dengan sesuatu yang selama ini menjagamu. Jantungku berdetak pelan. Apa maksudnya? Tanyaku lirih. Tiba-tiba, tanah taman bergetar lembut. Bukan menakutkan, hanya seperti langkah besar yang mendekat dari kejauhan. Cahaya di sekitar bangku mulai berkumpul, dan dari balik pohon berdaun perak, sebuah sosok muncul perlahan. Bukan sosok menyeramkan, bukan pula sesuatu yang asing. Justru, sosok itu terasa sangat akrab. Begitu akrab hingga dadaku terasa sesak oleh perasaan yang tak bisa langsung ku mengerti. Ia berjalan mendekat dengan langkah tenang. Dan saat wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya ungu langit taman itu, aku tersentak pelan, karena yang berdiri di hadapanku adalah diriku sendiri. Namun, dengan mata yang lebih hangat, dengan senyum yang lebih tenang, dan dengan tatapan yang seolah tahu segalanya tentangku. Aku tidak bergerak. Rasanya seperti sedang bercermin, tetapi cermin itu hidup dan menatapku dengan kasih yang tidak pernah benar-benar kuberikan pada diriku sendiri. Aku? Ini siapa? Suaraku hampir tidak terdengar. Sosok itu tersenyum. Senyumnya tidak lebar, tapi cukup untuk membuat udara terasa lebih hangat. Aku adalah bagian darimu yang tidak pernah berhenti percaya, katanya pelan. Suaranya sama seperti suaraku, tapi lebih lembut, lebih yakin. Namaku tidak penting untuk cerita ini, karena mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama sepertiku. Malam itu, semuanya sebenarnya baik-baik saja. Aku sudah menggosok gigi, sudah mengucapkan selamat malam, sudah mematikan lampu kamar. Lampu tidur kecil di sudut ruangan menyala redup, membuat bayangan lemari terlihat lembut, tidak menyeramkan sama sekali. Tapi entah kenapa, dadaku terasa sedikit kosong. Bukan sedih yang besar, bukan juga takut, hanya seperti ada ruang kecil di dalam hati yang belum terisi. Aku memeluk bantal kesayanganku. Biasanya itu cukup. Biasanya aku langsung tertidur sambil membayangkan hal-hal menyenangkan. Tapi malam itu pikiranku terus berputar. Aku kenapa ya? Bisikku pelan. Tidak ada yang menjawab tentu saja. Rumah sudah hening, jam berdetak pelan. Angin di luar jendela terdengar seperti orang yang bernapas panjang dan damai. Lalu sesuatu yang aneh, tapi tidak menakutkan terjadi. Ujung selimutku bergerak sedikit. Bukan seperti ditarik, lebih seperti disentuh angin hangat. Aku menunduk. Di bawah tempat tidurku ada cahaya lembut. Bukan terang menyilaukan, lebih seperti cahaya kunang-kunang yang berkumpul. Aku menggeser badan perlahan dan mengintip. Dan di sana, tepat di lantai kamarku, ada garis tipis bercahaya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Garis itu membentuk persegi kecil, seperti pintu. Jantungku tidak berdebar kencang. Aneh sekali, aku justru merasa tenang. Seolah-olah pintu itu tidak datang untuk mengejutkanku, tapi untuk menemaniku. Cahaya itu berpendar pelan, seperti bernapas. Lalu aku mendengar sesuatu. Bukan suara dari luar, bukan juga dari bawah ranjang, tapi dari dalam diriku sendiri.
sebuah kalimat sederhana yang terasa sangat lembut. Kalau kamu merasa sepi, kamu boleh melihat ke sini. Aku menelan ludah, tapi bukan karena takut. Aku hanya terharu. Tidak ada yang tahu aku merasa sedikit sepi malam ini. Tapi pintu itu tahu. Tanganku bergerak perlahan, menyentuh lantai, hangat. Garis cahaya itu semakin jelas, membentuk pegangan kecil yang halus seperti kayu yang sudah lama dipoles. Aku belum membukanya. Aku hanya duduk diam, menatapnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ruang kosong di dadaku terasa sedikit lebih ringan. Seolah-olah, apapun yang ada di balik pintu kecil itu tidak akan membuatku tersesat. Mungkin justru akan mengingatkanku tentang sesuatu yang pernah hilang. Aku menarik napas panjang dan berbisik pelan, "Apa kamu menungguku?" Cahaya itu berdenyut sekali, lembut, seperti jawaban. Aku tidak tahu mengapa, tapi mataku terasa hangat. Seolah-olah sesuatu di dalam diriku akhirnya menemukan teman untuk berbicara. Aku menelan pelan, lalu berkata lagi, lebih berani kali ini, "Kalau aku membukamu, kamu tidak akan menghilang, kan?" Cahaya itu tidak menjawab dengan suara, namun garis persegi di lantai perlahan menjadi lebih jelas. Pegangan kecilnya berubah warna, dari pucat menjadi keemasan, seperti disentuh matahari pagi. Tanganku bergerak tanpa dipaksa. Aku menggenggam pegangan itu. Hangat. Bukan hangat biasa, tapi hangat seperti tangan seseorang yang menggenggam tanganmu ketika kamu merasa sendirian. Aku menariknya perlahan. Tidak ada suara keras, tidak ada bunyi mengejutkan. Lantainya terangkat dengan tenang, seperti halaman buku yang dibuka dengan hati-hati. Dan di bawahnya, bukan kegelapan, melainkan cahaya yang lembut seperti langit menjelang subuh. Aku mengedip. Di bawah tempat tidurku tidak ada tanah, tidak ada kabel, tidak ada benda-benda lama. Yang ada adalah tangga kecil dari kayu putih, mengarah turun ke sebuah taman yang bercahaya pelan. Aku bisa melihat rerumputan yang berkilau seperti ditaburi embun. Aku bisa mendengar suara gemericik air yang halus. Udara yang naik dari bawah terasa segar, seperti pagi pertama setelah hujan. Dadaku bergetar, bukan karena takut, tapi karena perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah-olah tempat itu mengenalku. "Aku boleh turun?" bisikku. Tangga itu memanjang sedikit, seakan menyesuaikan jarak dengan kakiku. Aku tersenyum kecil. Aku anggap itu iya. Aku menurunkan satu kaki. Begitu telapak kakiku menyentuh anak tangga pertama, sesuatu terjadi. Seluruh kamar di belakangku menjadi lebih sunyi, lebih jauh. Lampu tidur yang redup tampak seperti bintang kecil yang sangat jauh di atas sana. Aku berhenti sejenak. Bagaimana kalau pintunya tertutup? Bagaimana kalau aku tidak bisa kembali? Pikiran itu sempat muncul, tipis seperti awan lewat. Namun dari bawah, aku mendengar suara lain. Bukan suara berbicara. Lebih seperti suara angin yang membentuk perasaan. Aku hanya muncul untuk yang ingin pulang, bukan untuk yang ingin pergi selamanya.